Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max akan unboxing nih HP spesial banget yang banyak banget yang request ya, karena HP ini ternyata RAM-nya 4 GB tapi harganya murah banget cuy. Cuma 800 ribuan. Ini murah banget. Ini saya belinya di Tokopedia. Nah, kita langsung aja ya unboxing produknya. Kita lihat apa aja yang kita dapat dalam boxnya ini. Terus kita lihat juga gimana performanya, seperti tes game FF Max, game PUBG New State atau game PUBG yang biasa. Kita langsung aja testing ntar ya. Nah, selanjutnya kita coba unboxing dulu produknya. Ini saya mau unboxing, mana pisau saya ya? Kayak pisau saya hilang dah lagi nih. Oke, saya ambil pisau dulu ya. Nah, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, pisaunya nggak ketemu cuy. Jadi nemunya ini aja. Ini kebetulan kayak punya istri saya ambil ya. Entahlah pisaunya saya taruhnya di mana ya, lupa saya. Wow, kalau baru bagus nih. Ini langsung robek gitu. Lebih tajam pada cutter saya. Sampai boxnya pun kena dikit. Untung nggak robek ke dalamnya nih. Luar biasa banget. Wah, tajam banget. Ngeri. Oke. Taruh dulu nih pisaunya. Nah, ini adalah Huangmi V8, F8 gitu ya. Ini ya, F8. Fingerprint, face unlock, desainnya cakep banget. Ini XR, iPhone XR. iPhone XR enggak ya. Ini Huangmi V8 SR. Ini garasinya setahun, 4G. Oke, ini saya belinya 800. Ini ya, 895.000 rupiah. 400 ribuan lah bilangnya. Oke, kita lihat ya, boxnya tampilannya simple seperti ini. Terus kalau bagian belakang ini ada spesifikasinya. Ini spesifikasinya juga oke banget ya. Itu adalah ini, kalau saya lihat kamera depannya 8 megapiksel ya. Terus di sini RAM-nya 4 GB, 32 GB. Terus di sini layarnya 6,5 inch water drop LCD, dual SIM, baterainya besar 4000 mAh, Android-nya versi 7. Jadi ya lumayan banget sih ya. Dan di sini saya beli warna apa nih? Lupa saya beli warna apa? Oh, warna blue. Saya beli warna blue. Dan ini tentunya emailnya sudah terdaftar, jadi aman lah ya. Huangmi, ini baru saya dengar sih produknya ya, Huangmi. Kita coba buka dulu ya. Nah, di dalamnya tuh kita dapat smartphone-nya. Kita taruh dulu smartphone-nya ini. Terus kita dapat apa lagi dalamnya nih? Dapat screen protector, tapi ini udah temper ya. Nih, karena keras, jadi 800 ribu dapat temper glass. Terus dalamnya lagi kita dapat jelly case. Nah, ini paket komplit banget, dapat kartu garansi. Dan ini buku panduannya. Kita lihat kartu garansinya ini di mana aja ya. Kalau ini Surabaya, Medan, Golden Tower Sale di mana nih? Banten, terus ada di Sentosa, Depok. Oke, lumayan juga sih untuk service centernya. Cuma di Bali nggak ada, jadi kalau rusak kayaknya susah banget ini. Terus dalamnya lagi apa nih? Kita dapat, kita lihat nih. Kita dapat handsfree yang bentuknya seperti ini. Ya, handsfree-nya kita dapat handsfree. Terus dapat kabel data, kita lihat sudah USB tipe C apa masih micro USB. Ini masih micro USB ya. Terus ini adapter chargernya, terus seperti ini 5 volt 2 ampere. Oke, kita lihat desain dari smartphone-nya. Huangmi Android smartphone. Ini baterainya sudah tahap 6 dan desainnya juga gak malu-maluin banget ya. Kita kletek dulu bagian belakang sini.
mantap. Ini desainnya ya. Terus kita kletek ini. Mantap. Desainnya juga lumayan cakep ya, bisa dilihat desainnya nih. Lumayan keren juga. Huangmi AI quad kamera. Ini si plastik enggak sih? Nih desain kameranya. Entahlah nih kameranya berapa megapiksel. Nah, karena ada 3 kamera gitu ya. Kalau di spesifikasinya cuma 1 kamera aja. Oh, nggak dijelasin kameranya. Oh, ada dijelasin kamera belakang 8 megapiksel. Tapi di sini 3 kamera. Ntar kita coba tes ya. Oh, bukan kok 3, 4 lagi. Kita kletek bagian depan dulu ya. Wow. Tapi prosesornya nggak dikasih tahu ya apa ya. Ntar kita cek pakai aplikasi AIDA. Nah, ini dia tampilannya ya. Oke. Kita coba hidupkan. Huangmi. Nah, ini ada tombol power ya. Di sini ada volume rocker, volume up, volume down-nya. Dan di bagian atas ini ada lubang jack audio. Dan di bagian bawah sini ada 2 grill tuh ya. Saya nggak tahu ini apakah dual speaker atau 1 speaker. Biasanya sih 1 speaker aja. Yang ini adalah buat lubang mikrofonnya. Ini lubang charger sudah di bawah. Jadi ya udah keren banget sih. Biasanya HP murah tuh chargernya di atas, ini sudah di bawah. Dan ini katanya baterai tanam. Ternyata bisa dibuka ya. Kita buka dulu. Dan ini tanamnya seperti ini ya. Baterainya loh 4000 mAh. Wow, keren banget. Ini buat SIM-nya di sini. Sayang banget sih nggak di luar ya. Ya seperti itulah untuk tampilan dari smartphone-nya. Cara baterai tanamnya gini sih. Nah, kita mau rapikan dulu mejanya sama install beberapa aplikasi ya buat testing smartphone Huangmi. A few moments later. Dan balik lagi dengan Gadget Max di sini, dan ini adalah tampilan dari Huangmi F8 ya, bukan P8. Maaf saya salah sebut. Dan menurut saya Huangmi F8 ini layarnya lumayan oke ya. Dan kalau tadi saya pakai screen-nya juga lumayan mantep. Ini saya belum pasang screen protector. Nah, screen protector di brand lain biasanya kan kasih cuma yang tipis-tipis itu ya, kayak brand lokal itu, dan kalau dipakai nggak enak. Kalau ini dikasih temper, mestinya sih lebih enak karena feel-nya tuh beda dengan plastik-plastik yang biasa. Nah, di sini bisa dilihat ini menurut saya layarnya lumayan oke di water drop ini. Biasanya kan water drop tuh ya, HP murah tuh tompel. Kalau ini udah kayak tetesan air gitu ya. Cuma minusnya di sini nih tebel. Terus di bagian bawah ini juga tebel ya dagunya. Tapi kalau dipegang itu ya feel-nya tuh ya enak nih. Ntar kita cek ya berapa multi touch di smartphone ini. Nah, selanjutnya di sini kita coba masuk ke menu setting. Tapi sebelum masuk ke menu setting, kita lihat menu-menunya dulu ya. Nah, untuk menu-menunya di sini tuh geser-geser gitu ya. Nah, di sini tuh ada keluarga Google. Terus di sini tuh nggak ada namanya bloatware, cuma ada radio FM. Terus di sini juga nggak ada. Ini cuma aplikasi yang saya install seperti Antutu, AIDA. Ini WhatsApp emang sudah ada ya. Kemungkinan ini sudah terinstall dari sananya. Nah, di sini saya cuma install Antutu Benchmark, AIDA ini yang bawah-bawahnya inilah. Ntar kita tes ya game FF sama PUBG Mobile. Kita coba masuk ke menu settingnya. Nah, tampilan menu settingnya seperti ini ya, sesimpel banget. Kita coba lihat tentang ponsel. Ya, nomor modelnya F8. Wah, ini nggak nyangka banget ya saya ya menggunakan Color OS. Biasanya pakai Oppo, UI Oppo bisa digunakan di smartphone ini Color OS. Ini namanya aja sih kayaknya Color OS version 5. Tapi nggak bisa diklik sini. Color OS bisa-bisa aja. Nih, Android-nya masih Nougat ya. Oke sih ya. Terus RAM-nya 4GB, internalnya 32 GB. Jadi ya seperti itulah, seperti yang dijelaskan di box-nya. Dan ini tingkat keamanannya di 5 Agustus 2020. Terus kita coba cek memorinya di sini. Ini kepakainya cuma 825 MB ya. Dari total memori 4 GB dan rata-rata digunakan itu 20% saja. Ini biar dilihat. Oke, seperti itu aja. Kosongnya 32 GB. Jadi ya emang real sih. Ntar kita coba pakai aplikasi lain ya.
Ini internalnya 32 GB. Kalau biasanya kalian harus mengeluarkan duit sejutaan buat smartphone seperti ini cuma harganya 800.000 aja. Itu sih kelebihannya dari smartphone ini. Nah, selanjutnya kita coba aplikasi yang seperti biasa saya sebutkan, yaitu adalah AIDA. Oke, di sini sudah masuk ke aplikasi AIDA ya. Di sini saya mau cek sistemnya. Di sini pembuatnya adalah Huangmi dengan modelnya adalah seperti yang tadi sudah sebutkan, yaitu adalah F8. Dan di sini RAM-nya 4 GB ya. Tapi di sini RAM terpasangnya 3 GB. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti nih. Ini RAM terpasang 3 GB. RAM total 4 GB. RAM tersedia 3,5 GB. Ini internalnya 32 GB. Dari sini menggunakan MediaTek MT6735. Ini maaf, terlalu deket ya. Ini menggunakan core arsitekturnya adalah 4X ARM Cortex A53 dengan maksimal clock speed di 1,3 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer. Tentunya ini panas pastinya. Dan di sini untuk resolusi layarnya 540 x 1200 dengan kerapatan layar di 240 ppi. Di sini refresh rate-nya kok 72 Hz ya. Bisa aja sini. Di sini menggunakan GPU Mali T720. Oke, baterainya nggak kedetek sama sekali. Biasanya kalau ini kan kedetek 4000 mAh pasti kedetek situ. Ini nggak kedetek ya. Jadi saya agak bingung nih bilangnya berapa ini. Sini Androidnya malah kedeteknya Marshmallow. Kalau tadi di itu Nugget. Ya, gimana lagi ya. Tapi kita tes lebih lanjut lagi ya. Di sini kamera belakangnya adalah 8 megapiksel, terus kamera depannya adalah 8 megapiksel juga. Jadi ya sama ya kameranya. Tapi di belakang ini sudah kuat kamera. Ntar kita tes ya apakah hasil kamera kuat ini bagus apa tidak. Ntar kita coba tes juga. Nah, kita lanjut ya menggunakan aplikasi yang lain. Karena kalau HP gini tuh harus kita menggunakan 2 aplikasi atau 3 aplikasi. Di sini saya sudah install DevCheck juga buat cek aplikasi yang apakah hardware-nya oke apa tidak. Oke, ini status CPU-nya ya, kadang-kadang offline, kadang-kadang on. Terus baterainya ini 26%. Nah, ngomong-ngomong baterai, ini tadi kan saya coba charger ya. Itu 1 jam baru terisi 36% dari keadaan 0. Saya nggak ngerti juga sih kok bisa segitu-gitunya ya. Ini udah sisa lagi 26%. Kemungkinan kalau full charger 4000 mAh ini bisa nyampe ya mungkin 2 jam 3 jam ya kemungkinan. Jaringan ini RAM-nya kedeteknya sih real ya. Real ya, iya bener real. 1,7 GB digunakan, terus 2,9 GB totalnya. Penyimpanannya ya oke sih 32 GB. Terus di sini ya sama menggunakan MediaTek juga. Sistemnya kedetek di sini cuma Nougat aja. Kalau ROS bisa aja sih. Tapi sini kayak Google Stock gitu ya, di modif gitu. Terus untuk baterainya berapa ya? Nggak kedetek juga ya kapasitas baterai di sini NA gitu ya. Nggak kedetek. Ya aneh juga sih ya, kok bisa gitu. Oke, jaringan tentunya 4G sih. Oke, selanjutnya kita coba cek gini yang lain. Di sini saya sudah install sensor sama multi-touch. Pertama kita cek sensornya. Ada gyroscope nggak di HP ini? Penasaran banget saya. Ternyata nggak ada gyroscope, dan sensor yang ada di sini cuma sensor cahaya, ini sensor jarak dekat sama suara sensor. Di sini sensor orientasi nggak ada, tekanan ya pasti nggak ada sih. Kayak gitu aja ya. Terus kita coba cek yang lain ya. Di sini saya sudah install multi-touch tester. Ini hanya 5 sentuhan aja. Ya masih manusiawi ya ketimbang 2 sentuhan aja. 5 sentuhan sih masih manusiawi buat main game gitu ya, masih enak lah. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah install Antutu Benchmark buat cek skor dari smartphone ini. Ini skornya di 42.000 ya, dan kalau cek lebih detail lagi masuk di sini skor GPU-nya nggak kedetek. Nah, untuk skor CPU-nya cuma dapat 16.000, memorinya 20.000, UX-nya di 57.000. Ya standar HP murah sih ya. Emang murah ya. Terus kalau cek lebih detail di sini, kalau Antutu Benchmark sih hampir sama kayak AIDA ya hasilnya ya. Tipe RAM-nya ini masih jadul, EPDDR2.
Oke, kalau kamera 8 megapiksel. Di sini kok sistem penyimpanan internal jadinya 8 MP nih. 8 megapiksel. Kok bisa gitu? Waduh. 8 megapiksel. Wah, ini baterainya kedeteknya 3500 mAh nih di Antutu Benchmark. Oke, apakah ada gini sini? NFC? Oh, nggak ada NFC. Aku minta NFC sih. Nggak, tapi ya apa ya? Menurut saya sih agak rancu semua ya. Jadi saya nggak bisa simpulkan berapa RAM yang digunakan. Tapi sih ya 4 GB sih kayaknya. Tapi internalnya itu 32 GB. Ya kalau ini sih kayak ngingetin saya sama Maxtron dulu ya, pernah saya unboxing ya. Ini jadi RAM-nya berapa? 3 GB atau 4 GB? Ya udahlah bilang 4 GB aja ya, karena ini kalau pakai AIDA tadi bilangnya 4 GB. Kalau ini malah 8 megapiksel gedeknya. Jadi rancu banget. Bingung jadi aplikasinya. Nah, kita langsung aja ya untuk testing gaming, karena biar nggak rancu-rancu kita coba tes game PUBG sama FMX ya, buat lucu-lucuan aja sih ya. Oke, di sini sudah masuk ke game FF ya, dan ini FF Max siapa apa ya, lupa saya. Oh, ini FF Max ya, tapi kok tampilannya sama aja ya. Tapi ini maksain banget sih main game FF Max di sini. Kita coba naik mobil ya. Dan ini baru main pun udah panas bagian belakangnya ya. Pagi ntar kita tes game PUBG Mobile. Oh, nyangkut mobil. Tapi masih lancar sih ya. Cuma gitu ya, panas bagian belakangnya. Coba nembak gitu. Lumayan sih bisa nembak ya. Kita suara fullin ya. Ini udah full sih suaranya. Cuma kurang enak ya. Ini agak kaku gitu. Ya menurut saya sih kurang enak. Ini kayak maksain gitu loh. Dan bagian sini tuh udah panas banget nih. Di bagian modul kamera ini. Nah gitu sih untuk tes game FF segini aja ya. Kita lanjut buat testing game PUBG Mobile ya, biar sekalian nyiksanya. Ya walaupun bentar tapi kan lumayan nyiksa sih ya. Oke, kita lanjut buat tes game PUBG Mobile. Sudah masuk ke game PUBG Mobile ya, dan nge-freeze. Untuk settingan grafis ya settingannya standar ya, smooth medium. Cuma ini kok nge-lag banget. Smooth medium aja ya. Dan ini sumpah berat. Ini kalau pakai ya udah panas banget sih kayaknya nih. Nih. Gak enak, sumpah gak enak nih. Kemudian gara-gara panas ya tadi tes game FF bentar, terus masuk ke game PUBG, kayak dia nge-freeze gitu, gak enak mainnya. Udahlah, jangan dipaksa lagi karena bisa dilihat ini nggak enak banget sih dipakai. Nih, pakai jalan aja udah kelihatan kan. Bisa larinya itu enak. Ini agak nih tek 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 gitu, nah enak lah. Prosesornya ini jadul, cuma mengandalkan memori. Memori kan nggak berfungsi juga di sini.
Yang penting kan grafis udah orang lewat. Coba cari ya. Hilang orangnya itu. Ini kayak maksain banget sih. Ngelag. Udahlah, kita lanjut tes kamera ya. Karena ini nggak enak banget sih pakai main game. Oke, ini adalah tampilan UI kamera ya, dan tampilannya ya seperti smartphone pada umumnya ya, HP Cina gitu. Sesimpel ini, dan hasilnya pun buram. Jadi ya mending sih beli Docomo gitu ya. Di sini saya nggak bakalan testing kameranya karena hasil kameranya menurut saya standar banget ya, 8 megapiksel. Tes video pun saya males ya. Cuma ya udahlah, saya testing dikit ya. Untuk hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil rekaman kamera Xiaomi F8 ya. Ini rekamannya di studio, lagi males keluar aja, tanpa ada lampu juga. Saya matikan lampunya. Nah, ini hasilnya detailnya seperti ini ya. Hasilnya standar banget sih ya. Dan menurut saya sih HP ini ya cocok banget buat kalian yang nggak pengen beli HP ya. Karena iya sih kualitasnya kurang banget sih menurut saya. Kayak HP-HP Cina gitu ya, emang HP Cina sih cuma kurang gitu ya. Mending beli yang harganya murahan dikit lah. Beda ini beli kayak iCherry gitu ya, beda kayak ini. Ya itulah untuk testingnya. Itu dia ya HP ini, yang harganya sih kalau ditotalkan ya 900.000 jadinya ya, 895.000. Dan di sini menurut saya smartphone ini udah berani buat desain yang cakep dan build quality yang oke lah untuk di harga bawah sejutaan. UI-nya juga oke, gak ada banyak namanya bloatware. RAM-nya ini saya masih ragu-ragu ya, karena kayak ini RAM-nya 3 GB dah ya kalau saya cek menggunakan aplikasi AIDA. Ini RAM-nya cuma 3 GB dan RAM totalnya itu 4 GB. Jadi saya bisa simpulkan ini RAM-nya 3 GB. Dan saya bisa bandingkan sama Samsung TikTok. Samsung Note 10 saya ini 12 GB ya. Jadi bisa simpulkan ini RAM-nya cuma 3 GB aja. Internalnya real 32 GB. Dan minusnya lagi ini nyajanya lama banget. Saya dari 0 ke 36% itu butuh waktu sekitar sejam aja, 30%. Jadi kalau full charger sih kayaknya 3 jam lebih ya. Jadi kalau kalian beli ini ya itulah risikonya. Dan ini jarang ada yang unboxing ya kayaknya. Tapi udah lama nih. Dulu baru-baru keluar 1 jutaan harganya. Sekarang turun dikit sih. Mesti harga ini 600.000 sih ya. Ya, mesti 600.000. Oke, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Kalau kalian maksa pengen beli, langsung aja klik link deskripsi ya. Mungkin segitu dulu videonya. Sampai jumpa ya di video yang lainnya.